Halo kaum intelektual sekalian, ponakan daripada pemimpin tertinggi Hamas yaitu Haniyeh meninggoy guys, tewas, koit motir. Padahal jabatannya sangat tinggi sekali, yaitu komandan pasukan elit. Wow, gila. Namanya siapa? Namanya Walid Haniyeh. Wow, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena jagoan mereka tewas, jagoan mereka meninggoy, jagoan mereka koit, jagoan mereka sudah bertemu dengan bidadari, ya, bidadari yang montok-montok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ponakan daripada mantan pemimpin tertinggi Hamas ini meninggoy? Apa alasannya? Jadi saya akan bahas dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Ini dari sudut pandang edukasi. Supaya apa? Supaya kita memahami konsekuensi apa yang kita perbuat. Jadi ternyata ponakan daripada Haniyeh ini salah satu yang terjun ke lapangan pada saat kejadian 7 Oktober guys. Wow. Jadi ini konsekuensi perbuatan daripada ponakan pemimpin tertinggi Hamas yaitu Haniyeh. Wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologisnya? Kok bisa meninggal? Kok bisa pasukan Israel menemukan persembunyian Haniyeh ini? Apa alasannya? Israel baru-baru ini kembali menggempur Gaza. Kenapa? Karena Gaza itu dianggap berbahaya. Gaza itu sudah dianggap membangun kekuatan kembali gitu ya. Mereka sudah mulai mengumpulkan tenaga, mengumpulkan donasi, mengumpulkan gift gitu ya, mengumpulkan segalanya. Sehingga Hamas itu membangun ya secara diam-diam kekuatan baru. Ternyata Hamas itu ya diam-diam mereka menyimpan dendam. Mereka nggak kapok-kapok juga ternyata guys. Mereka menyimpan dendam sehingga mereka memukul kembali, pengen memukul kembali pasukan Israel. Namun hal itu dicium oleh pasukan IDF atau agen Mossad. Nah, ketika agen Mossad mencium bau-bau yang tidak sedap gitu ya, bau-bau pemberontakan, bau-bau ya pembangunan kekuatan kembali gitu. Sehingga pasukan IDF langsung cepat ya melakukan antisipasi. Ternyata salah satu yang menginisiasi pembangunan kembali kekuatan Hamas sekarang ini adalah ponakan daripada Haniyeh. Kenapa ponakan daripada Haniyeh ini dendam? Diduga dia dendam karena omnya meninggoy di Qatar kalau nggak salah ya. Sehingga dia balas dendam gitu ya. Jadi perang antara Israel dan Palestina ini menyimpan dendam ya. Jadi ini dendam yang sangat membara gitu ya. Dari dulu mereka ribut gitu ya, sampai sekarang juga ribut. Dendam satu sama lain. Wah, gila. Ya. Ini akan jadi pertarungan yang sangat seru ya, yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agen Mossad mengetahui keberadaan daripada ponakan daripada Haniyeh ini atau pemimpin tertinggi daripada Hamas ini? Dari mana mereka tahu informasi? Dari orang Iran itu sendiri. Bukan orang Iran, dari orang Gaza itu sendiri. Orang Gaza itu nggak semuanya suci. Bahkan berkali-kali saya mengatakan, pemuka agama di Gaza itu ada yang berkhianat guys. Mereka nggak selamanya cinta dengan negaranya. Mereka nggak selamanya membela negaranya gitu ya. Mereka hanya memanfaatkan agama gitu ya. Bahkan Hamas juga kan memanfaatkan agama kan. Kenapa Hamas itu didukung oleh orang-orang Gaza? Kenapa? Karena Hamas itu bawa agama, nggak ada alasan lain ya. Bawa agama sehingga didukung oleh masyarakat yang mabuk agama. Itu bahayanya mabuk agama. Ya, orang yang mabuk agama itu ya sesuatu yang berhubungan dengan agamanya itu akan didukung mati-matian. Bahkan ya mereka tidak menggunakan
pikirannya gitu ya. Orang yang mabuk agama itu otaknya tumpul, sehingga agama itu sangat mudah diperalat ya, sangat mudah dimanfaatkan, sangat mudah ditarik ke sana kemari. Korbannya biasanya korban yang mabuk agama. Jadi beragama itu nggak boleh terlalu mabuk guys. Boleh-boleh aja beragama, nggak jadi masalah, tapi biasa aja gitu ya. Jangan mabuk gitu ya. Mabuk itu bikin negara hancur ya. Harus berpikir rasional. Bahkan pemuka agama sekalipun ada banyak kok yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Ya mereka jadi pemuka agama, ya bisa aja motifnya karena duit kan, karena diundang kemana-mana gitu ya. Jadi jangan terlalu ini gitu, polos-polos amat gitu. Ada banyak kok pemuka agama di Konoha yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Kalau pemuka agama itu percaya surga dan neraka, mereka tidak akan mungkin korupsi ya, mereka tidak akan mungkin dapat duit gitu ya. Ya, jadi jangan bodoh-bodoh amat gitu ya, jangan polos-polos amat. Pemuka agama yang ada di Gaza juga seperti itu. Ya mereka nggak ini guys ya, nggak setia amat dengan Gaza. Mereka setia dengan apa? Setia dengan duit, setia dengan kepentingan gitu ya. Kalau agen Mossad merekrut, mereka mau aja karena sesuai dengan bayaran. Agen Mossad memberikan bayaran yang sangat tinggi sehingga mereka mau mengkhianati. Nah, karena informan-informan atau agen Mossad yang ada di Gaza, sehingga ponakan daripada Haniyeh ini atau Walid Haniyeh ya, sehingga diincar gitu ya, ditarget, dan luar biasanya Haniyeh ini mau tiar guys, dengan serangan apa? Dengan serangan udara yang sangat-sangat presisi sekali. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan korban atau masyarakat sipil yang ada di Gaza? Ini berkali-kali saya mengatakannya. Gini guys, saya itu sebenarnya nggak pro terhadap penjajahan. Saya nggak pro terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kalau ada orang yang meninggal di sana, warga sipil, saya sangat menyayangkan itu. Saya nggak mendukung itu ya. Saya bukan buzzer Israel ya, saya bukan buzzer Amerika ya. Jadi kalau saya perhatikan, ya justru ya ini yang jarang dipahami ya. Pasukan Hamas itu, mereka itu sebenarnya yang nyari gara-gara gitu. Ya, artinya gini. Pasukan Hamas itu kan harusnya kan pakai baju resmi tentara gitu. Jangan pakai baju warga sipil. Kalau pakai baju warga sipil, ya pasukan Israel kan kesel ya. Karena pasukan Hamas itu kan sedikit-sedikit yang ngumpet gitu ya, ngumpet di ketiak masyarakatnya gini. Ini nih pasukan Hamas misalnya, ngumpet. Nah, ketika ketiaknya diserang, ya, ketiaknya hancur gitu. Ya, yang disalahin siapa? Yang disalahin tuh orang Israel, IDF yang disalahin. Oh, lihatlah, mereka ini sangat jolim, lalu dipoto, di video gitu ya, diglorifikasi gitu. Ya, jadi orang-orang cerdas pasti bisa menganalisis, oh ini sebenarnya permainan, oh ini sebenarnya skenario, oh ini sebenarnya, oh. Jadi gini guys ya, saya juga penulis ya, walaupun bisa dikatakan bukan penulis elit ya. Jadi gini, orang Eropa itu cerdas, mereka tidak beragama, mereka bukan maksudnya tidak beragama ya, walaupun banyak orang Eropa tidak beragama ya. Mereka itu pembaca ulung ya, dan yang mereka sering baca itu adalah novel-novel gitu ya, novel-novel yang menembus Piala Nobel gitu ya. Jadi novel-novel yang menembus Piala Nobel itu ya temanya itu biasanya agak menggurui, kemudian nggak ada yang pahlawan yang suci banget gitu ya, nggak ada ya, pahlawan terlalu suci gitu, nggak ada. Jadi mereka belajar dari situ ya, orang-orang yang ada di negara maju itu, mereka berpikir semua orang itu nggak bisa dikatakan suci, nggak bisa dikatakan pahlawan. Ya, jadi kalau ada sesuatu hal yang ya dianggap terlalu suci, ya terlalu wow gitu, itu mencurigakan. Sama seperti warga Gaza. Kalau warga Gaza itu terlalu dianggap suci gitu ya, mereka tidak melakukan kesalahan gitu ya. Orang-orang di negara maju curiga, ya pasti ada kesalahannya, nggak mungkin. Ini dilebih-lebihkan gitu. Mereka berpikir rasional gitu, mereka berpikir cerdas, mereka nggak mudah dibohongi gitu ya. Kalau buku-buku di Konoha itu kan nggak seperti itu ya, buku-buku di Konoha itu ya ada si kaya, si miskin ya, itu mempengaruhi guys, bacaan kita mempengaruhi pola pikir kita, ini jarang dibongkar ya. Jadi ya kenapa
banyak warga sipil di Gaza itu, yang pertama itu harus introspeksi dulu deh gitu ya. Pasukan Hamas itu harus menggunakan baju tentara gitu ya, baju militer gitu. Jangan menggunakan baju warga sipil. Sehingga bisa dikontrol gitu ya. Maksudnya ya yang disasar pasukan IDF itu ya militer gitu ya, militer Hamas. Ya, karena masalahnya kan mereka kan ngumpet ya, pakai baju warga sipil ngumpet. Ya kena kan warga sipil itu ya permasalahannya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau menyimpulkan. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan mudah banget dibohongi ya. Mudah banget termakan hoax. Kalau ada video-video yang terlihat menyedihkan ya, video-video yang wow gitu, yang dilebih-lebihkan semacam propaganda, mereka biasanya akan mengatakan yang jahat itu Israel. Ya, misalnya ada warga sipil yang meninggal, Israel itu jahat, padahal itu kan tentara. Ya, warga Hamas itu harusnya protes dong dengan Hamas. Kalau kalian perang itu ya menggunakan baju tentara, jangan menggunakan baju warga sipil. Harusnya seperti itu. Jadi warga Gaza itu sama sebenarnya. Hamas dengan warga Gaza itu sama-sama mau agama, sama-sama licik gitu, otaknya kotor gitu. Nah ini tidak bisa dibiarkan ya. Kotor banget ya. Ini pemikiran yang sangat kotor sekali ya. Nggak semuanya suatu negara itu suci. Apakah Israel itu suci? Enggak. Apakah Amerika suci? Enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Apakah ada orang jahat di Israel? Ada. Apakah ada orang jahat di Amerika? Ada kok. Ya enggak semuanya seperti itu. Disclaimer only. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer only. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya Kaum Intelektual, salam profesional.